Kita dididik untuk takut. Kita dididik untuk tidak berani. Elit kita malah mempertanyakan bangsa kita mampu atau tidak. Loh, harus mampu dong. Harus mampu dong. Harus mampu dong. Prabowo Subianto adalah patriot sejati. Predikat yang pas melekat pada diri sang negarawan. Cita-cita besarnya untuk menjadi Presiden Indonesia bukan hanya soal ambisi pribadi, tapi juga sebuah panggilan untuk membawa perubahan, memajukan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan posisi Indonesia di dunia internasional. Di video ini, kita akan menyelami alasan di balik perjuangan Prabowo Subianto yang tak pernah surut, 5 kali berjuang di kontestasi pemilu presiden. Video ini terinspirasi oleh sebuah podcast yang tayang 11 tahun lalu, di mana Prabowo Subianto dengan penuh perhatian menjelaskan tentang politik. Bagi beliau, politik memiliki tujuan yang lebih mulia daripada sekedar kepentingan pribadi atau kelompok. Politik menurut Prabowo adalah upaya untuk memperbaiki kondisi hidup rakyat, menjadikan kehidupan mereka lebih baik, dan mewujudkan perubahan yang bermanfaat bagi negara. Itulah kenapa saya dalam politik. Saya dalam politik karena hanya melalui politik kita bisa merubah keadaan. Jadi, pengertian politik, keinginan memperbaiki kehidupan masyarakat. Itu arti yang baik dari politik. Keinginan memperbaiki kehidupan rakyat. Jadi kalau kita mau perbaiki keadaan, jadi kita harus punya pemerintahan yang kuat, tapi harus bersih, harus efektif, dan harus punya strategi yang benar-benar pro bangsa sendiri dan pro rakyat sendiri. Kalau udah itu, saya kok sangat optimis ya. Prabowo Subianto seorang tokoh yang telah membuktikan diri dengan sejumlah prestasi nasional dan internasional, seperti Operasi Manggala di Timur Timur, pembebasan tawanan di Mapenduma, Papua, hingga pengibaran bendera merah putih di puncak Everest. Jelas bukan sosok yang asing dengan tantangan besar jika ditanya soal solusi untuk memulihkan Indonesia, seperti swasembada pangan atau pemberantasan korupsi. Prabowo tidak ragu untuk menyebutkan strategi jitu yang akan membawa negara menuju pertumbuhan ekonomi 7-8% dalam 5 tahun. Namun, dalam video ini, beliau memberikan jawaban yang cukup logik, mudah dipahami, jauh dari sekadar retorika politik. Kita sebetulnya negara yang sangat kaya. Jadi saya kok optimis tidak lama. Ini ibarat kan begini, ibarat badan ya, kita sakit. Kita salah obat, ya nggak sembuh-sembuh. Begitu obatnya tepat, ya kan cepat pulihnya, gitu loh. Jadi ini, menurut saya ini kita selama ini salah obat, salah strategi, gitu. Kita nggak usah terlalu pinter lah. Kita lihat contoh Singapura, contoh Malaysia itu, kita bedanya apa kita sama orang Singapura sama orang Malaysia? Apa bedanya? Ya kan? Contoh Tiongkok waktu tahun 80-an, ya kan, kita lebih maju dari Tiongkok, ya kan, semua ukurannya kita lebih maju. Jadi kalau saya optimis ya, ini masalahnya harus ada strategi. Kalau salah strategi ya sama dengan tadi saya katakan, Anda sakit perut minum obat pilek, ya nggak sembuh-sembuh. Prabowo Subianto adalah satu-satunya anak bangsa yang konsisten berjuang untuk mengabdi kepada Indonesia melalui kontestasi pemilihan presiden, dimulai sejak pemilu 2004 dengan mengikuti konvensi capres dari Partai Golkar meski kalah dari Wiranto. Lalu di pemilu 2009, beliau menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati, dan pada 2014 serta 2019 maju sebagai calon presiden dengan pasangan Hatta Rajasa dan Sandiaga Uno.
Di pemilu 2024, Prabowo kembali bertarung sebagai calon presiden berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Lantas, apa yang mendorongnya untuk terus berjuang di jalur politik ini? Apa tujuan besar yang ingin dicapainya? Ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, ini masalah harus kita laksanakan. Kita ingin punya kepercayaan dari rakyat untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Dan untuk itulah kita rumuskan strategi ekonomi baru, ya, strategi pembangunan baru, ya kan, yang kita bilang program aksi transformasi bangsa. Jadi kita cita-cita kita dan kita anjurkan ke rakyat, kita yakinkan ke rakyat, kita ingin transformasi bangsa Indonesia. Kita tidak mau jadi bangsa konsumen, kita mau jadi bangsa produsen. Kita tidak mau jadi bangsa importir, kita mau jadi bangsa eksportir. Kita tidak mau bangsa kalahan, kita mau jadi bangsa pemenang. Kita tidak mau jadi bangsa pembeli, kita mau jadi bangsa pembuat. Itu kita mau transformasi. Kita ingin jadi bangsa yang tidak lemah, bangsa yang kuat, bangsa yang terhormat. Hari ini Prabowo Subianto berdiri sebagai orang nomor 1 di negeri ini, memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah setelah melalui perjalanan politik yang panjang dan penuh tantangan dari pemilu 2004 hingga akhirnya terpilih sebagai presiden. Prabowo kini memiliki kesempatan untuk mewujudkan visi dan misinya bagi bangsa ini. Dengan pengalaman di berbagai bidang, baik nasional maupun internasional, serta tekad yang tak pernah pudar, Prabowo siap membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai presiden, beliau bukan hanya memimpin negara, tetapi juga berkomitmen untuk memastikan setiap langkah diambil demi kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan posisi Indonesia yang lebih dihormati di dunia internasional. Perjuangan ini bukan hanya milik Prabowo, tapi milik kita semua.